lempeng pada garis perubahan. Insya Allah kita akan hadirkan sama-sama perubahan. Udah bobo politik nih perubahan. Dan politik ini. Nepotisme. Masih juga Bapak ngobrolin soal nepotisme, bapaknya, anaknya, dalam masjid lagi. Katanya ke Sumba dalam rangka memberikan bantuan untuk korban bencana. Di sini berbahaya sekali. Emang kalian tuh nggak enak ya ngelihat orang yang berpolitik di masjid? Oke, halo teman-teman. Jadi kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini gue pengen ngebahas yaitu Anies berkampanye di masjid. Ini kalau kata netizen ya. Dan gue coba pengen beneran gak sih dia kampanye apa tidak, kita bakal lihat. Waduh, kalau sampai beneran. Padahal udah selesai nih pemilu kok masih aja. Dan BTW ini kan Pak Anies lagi di Sumbar dan dia ikut traweh gitu. Nanti kita lihat aja deh videonya, nggak usah gue ngejelasin ya. Nah, buat temen-temen yang baru mampir, jangan lupa guys kalian bantu gue dulu dengan klik tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue coba banyak-banyak terima kasih. Yang belum, silahkan subscribe. Dan jangan lupa juga kalian tinggalin jejak dengan cara kalian klik like, comment, share, dan aktifin juga tombol loncengnya agar kalian tahu saat video ini di-upload. Dan buat teman-teman yang pengen mensupport channel ini, teman-teman bisa aja langsung klik super thanks di akhir video. Kita bakal bacain super thanks dari teman-teman. Gak usah berlama-lama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go! Oke, ini kita bisa lihat Anies di Sumbar bersama Partai Nasdem. Nah, mungkin dari teman-teman semua ada yang belum tahu nih infonya kenapa kok Anies ke Sumbar. Jadi Anies ini ke Sumbar karena emang suara dia cukup banyak. Dia menang di sana. Dan Sumbar ini habis terkena bencana yaitu banjir ya, banjir yang cukup parah banget ya. Ya parah juga kalau misalnya Anies nggak ke Sumbar, dan itu udah disindir oleh banyak netizen ya. Itu udah pernah gua bahas di video yang ini ya. Akhirnya Pak Anies ke Sumbar. Oke, kita lihat videonya seperti apa ketika Anies di Sumbar. Kita bersyukur Bapak Anies Baswedan bisa mengikuti penyerahan bantuan dari Nasdem Berdiri ke beberapa titik lokasi. Insya Allah hari ini di Padang Pariaman, di Ulaan, dan juga nanti di Kota Padang. Dan mudah-mudahan agenda beliau sampai besok pagi ini kita bisa bersama-sama bertemu dengan tokoh masyarakat dan nanti malam tarawih di Masjid Raya Sumbar. Ya, di sini Anies bakal terawih ya. Ya oke lah ya. Kita lihat terawihnya itu seperti apa di Sumbar ya. Kita langsung aja masuk. Oke, ini Pak Anies ya, momen naik ke mimbar kalau nggak salah. Dan ini di Sumbar lagi terawih kayaknya. Widih, rame banget cuy, sampai atas-atas ya. Ya wajar sih karena kan suara terbanyak juga ya. Kalau wabarakatuh gitu sambil minum ya, dengerin ceramah Pak Anies. Kawan lagi kan. Wa haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa la uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati para alim ulama, para tokoh agama yang hadir bersama di sini, wabil khusus ulama yang sedang bertugas sebagai umarah, yang kami hormati Gubernur Sumatera Barat Bapak Buya Rame banget ya. Ansarullah, semoga beliau selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan dalam seluruh kegiatan menjalankan amanah yang sedang dia lakukan. Aduh. Yang saya hormati juga Bapak. Ya, tapi nanti di sini ada yang blundernya nih. Blundernya kampanyenya masih di bawah-bawah, padahal udah selesai ya. Dan kalau lihat komentar kayaknya sih aman ya komentarnya. Semangat perubahan, Pak Anies jadi presiden 2024. Amin. Sudah saatnya Indonesia dipimpin oleh orang soleh biar Indonesia lebih berakhlak. Betul kita selama ini dipimpin sama orang-orang bang saja. Insya
Allah 2024 dipimpin Pak Anies Baswedan. Kok sarkas ya? Jadi selama ini semua pemimpin dibangkit gitu. Oke. Emang rada aneh sih ya. Next. Tetap lempeng pada garis perubahan. Insya Allah kita akan hadirkan sama-sama Nah, perubahan udah ini. bobo politik deh perubahan. Dan ini mengingatkan bahwa seperti disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, Buya Mahyadi, bahwa di tanah ini, di ranah Minang ini, dilahirkan dan ditumbuhkan pribadi-pribadi berintegritas, Kampanye di dalam masjid tuh. pribadi cerdas yang pada masa awal Republik ini betul-betul menentukan arah. Tadi sudah diceritakan oleh beliau bagaimana penyambung nyawa Republik terjadi di tempat ini dan bagaimana musik integral Nazir membuat kita sekarang menyatakan NKRI harga mati. Kalau ada yang menyebut NKRI harga mati, tidak boleh lupa menyebut nama Pak Nazir. Karena yang mengembalikan dari Republik Indonesia Serikat kepada NKRI namanya Muhammad Nazir. Geser. Jujur ya, di sini gue nggak terlalu paham gitu apa yang dibicarakan Anies. Kenapa ya? Kalau Anies bicara itu gue susah banget mencernanya, teman-teman. Ya mungkin gue yang terlalu bodoh ya. Ya cobalah kita masuk aja ke komentar karena gue terlalu bodoh mencerna perkataan Pak Anies. Buset, ini kampanye kah? Bukannya udah nggak boleh kampanye lagi? Harusnya sih. Next. Sumpah, aku tuh penasaran banget yang mau dia rubah apaan. Dijadiin apa kali kota mungkin ya. Next, lo belum tahu Mio Mirza. Next, karena saya sudah datang ke Sumbar, jangan lupa sawer gift-nya kalau saya live TikTok. Apa ini ya? Malah nyawer, ini akun-akun bodong ya. Next, Pak Anies bersama Kak Fadli Amaran dan Kak Cindi Monica memberikan bantuan banjir di Padang Pariaman. Ini ada nama gue aja. Oke, kita lihat ya. Respon dari netizen. Tuh dengerin. Kalian yang nyinyir yang suka mengatakan Nasdem ninggalin Pak Anies, Pak Surya Paloh ninggalin Pak Anies, itu mah wak. Makanya jangan banyak mendengar berita hoax ya, dan jangan suka menyebarin berita hoax. Buktinya tuh lihat Nasdem makin solid sama Pak Anies, bahkan bantuan dari Nasdem diantarkan langsung oleh Pak Anies Baswedan. Pokoknya mas saya salut sama Pak Surya Paloh. Aduh, Masya Allah. Mudah-mudahan video saya ini dilihat oleh Pak Surya Paloh. Saya pernah datang ketemu Pak Surya Paloh dan minta maaf sama beliau. Pokoknya saya lega banget di bulan suci Ramadan ini. Saya sudah minta maaf pada orang-orang yang dulu pernah saya benci ya. Masya Allah. Pokoknya ya, saya yakin ya, mudah-mudahan doa semua rakyat Indonesia ya, kita mempunyai pemimpin yang baik, yang amanah ya. Tinggal beberapa hari lagi pengumumannya. Mudah-mudahan apapun itu yang benar-benar yang terpilih, yang suara rakyat tanpa ada intervensi, jujur, adil. Pokoknya itulah yang saya ingin. Ya, inilah pendapat dari netizen gitu ya. Bersyukur banget gitu sama Pak Anies. Ya, kalau gue sih siapapun lah ya, siapapun mau 01, 02, 03 ya. Cuma di sini kesalahannya adalah yang pengen gue bahas bukan masalah presidennya siapa ya. Yang pengen gue masalah ini Pak Anies ini kampanye gitu ya dalam masjid. Nah, kita bisa lihat videonya seperti apa. Ini ada salah satu netizen. Adalah kembalinya nepotisme. Siapa jadi apa tergantung bapaknya siapa atau pamannya siapa. Astagfirullahaladzim, Pak Anies. Masih juga Bapak ngobrolin soal nepotisme, bapaknya, anaknya, dalam masjid lagi. Tujuan Bapak ke Sumbar ngapain? Mau lihat situasi Sumbar karena habis kena bencana kan? Memberi bantuan juga kan? Sama juga berterima kasih kepada rakyat Sumbar karena Bapak unggul di Sumbar. Betul kan Pak? Yesterday. Itu di acara Jumatan atau di acara saat tarawih? Pak, yang hadir ke masjid itu sekarang Pak, bukan hanya pendukung Bapak pure, ada juga pendukung Bapak Prabowo dan Pak Ganjar ya. Iya. Jadi nggak semua pendukung Bapak hadir di sana. Dan Bapak ngomongin itu di masjid lagi. Promosi bukan karena koneksi, tapi promosi karena prestasi. Nyindir. Yang penting adalah promosi prestasi. Wah, emang waktu Bapak jadi gubernur Jakarta yang ngebantu nggak by koneksi juga promosinya? Saya tolong Bapak. Dewan Pakar Gerindra ungkap sumbangan untuk Anies di Pilgub DKI.
bocah. Soal utang budi Gerinda 2.300 kader bantu Anies menangkan Pilkada DKI. Maksud saya adalah bukan saya nyuruh Bapak berhutang budi ya. Tapi Pak, tolong ingat aja loh gitu. Maksudnya kayak sadar diri loh gitu maksudnya bahasa kasarnya. Bapak ngomongin kayak gitu, tapi Bapak nggak lihat jejak digital Bapak sendiri. Ya sebenarnya ngomongin Anies berkampanye di sini itu udah nggak heran ya, entah mungkin dia kampanye atau gimana ya, tanpa disadari dia ngomong sebuah politik dan ini jelas banget arahnya menyindir. Ngomongin dulu juga Anies pernah berkampanye kok. Pasti kalian nunggu nih perbedaan Anies kampanye di masjid sama Prabowo. Ini ada videonya nih ternyata. Lihat perbedaan Anies Baswedan dengan Prabowo. Insya Allah yang berada di sini adalah barisan yang siap untuk mendorong perubahan. Menjadikan momentum bulan depan, momentum lakukan perubahan. Masalah politik ini. Pak Prabowo selalu di hati. Pak Prabowo selalu di hati. Nggak boleh. Pak Prabowo selalu di hati. Nanti aku disembelih loh. Ya, perbedaannya di sini tertulis nih. Jangankan kampanye, ditanya soal politik di masjid aja Pak Prabowo tegas menolak. Ya, ya. Perbedaannya antara Anies dan Prabowo. Apakah Anies masih bermain dengan politik identitas nih? Ya, kalian yang jawab sendiri ya. Next. Bukan karena koneksi, tapi promosi karena prestasi. Prestasi menciptakan koneksi, koneksi menghasilkan promosi. Itu baru yang tepat. Saya masih nggak paham ya, kenapa setiap narasi yang disampaikan oleh beliau itu banyak orang-orang itu yang kagum tanpa mencerna kata-kata itu lebih dahulu. Kalau saya mencernanya aja udah susah kalimatnya Pak Anies, jujur teman-teman ya. Oke, lanjut. Indahnya retorika itu terletak pada makna, bukan pada sajak kata. Ini malah bahas nepotisme, bahas dinasti di atas mimbar masjid. Apakah itu tepat? Wah, tepat kali kalau untuk Anies. Katanya ke Sumbar dalam rangka memberikan bantuan untuk korban bencana. Kenapa di atas mimbar itu nggak dimanfaatkan untuk doa bersama aja buat mereka yang terkena musibah nih? Itu baru yang tepat. Pinter. Ini malah berretorika tentang pemerintahan, mengkritik Gila, pemerintah. Bang. Di sisi lain pendukungnya diminta untuk membuktikan kecurangan di rapat pleno KPU, malah ciut kena mental. Tapi itu kan Pak Anies lagi di Sumbar ya. Kalau di Sumbar kan memang hasil KPU-nya memang beliau memang suara tertinggi. Kalau seandainya memang seperti itu sosok pemimpin yang dipilih oleh masyarakat Sumbar, ya silahkan saja, kami menghargai kok. Iya, respect ya. Cuman kalau saya boleh berpesan, jangan sampai abilo cakap berutakan aja silek. Apa ya? Apa artinya teman-teman ya? Ya, yang tahu komen next. Jantung bapaknya siapa atau mamahnya siapa. Pak Anies, ini bulan suci Ramadan loh Pak Anies. Saya benar-benar kaget dengan video tersebut. Dan saya nggak tahu video tersebut video lama atau video baru Bang, yang baru. Yang saya cek postingan tersebut diposting 21 jam yang lalu. Sumbar baru. Terlepas dari video tersebut saya benar-benar kaget. Karena awalnya saya mikir, oh Pak Anies itu sebenarnya orang baik dan memang orang baik. Tapi ternyata setelah saya perhatikan di video tersebut dan di video-video lainnya dalam wawancara dia, ternyata benar kata Bung Kik Andy, Pak Anies ini berbahaya sekali. Bisa-bisa memecah belah bangsa, bisa-bisa memecah belah umat gitu. Bahkan di saat pendukung-pendukungnya yang lain heboh, ribut, demo-demo, dia nggak berikan statement untuk menghentikan demo tersebut. Justru malah dia memanas dan ngebuat pendukungnya semakin panas gitu. Padahal katanya kan mereka kan barisan orang-orang yang paham agama, yang ngerti agama, orang-orang pintar. Harusnya ngerti dong apa yang dilakukan ketika kalah. Itu justru bukan malah manas-manasin. Oh iya juga ya. Gua gak kepikiran nih, kenapa Pak Anies ini nggak memberhentikan demo-demo itu? Oh enggak, kalau diberhentikan nanti KPU nggak mau ini lagi ngangkat kecurangan pemilu ya. Oke. Ya, bener-bener. Dan tapi ini kampanye di sebuah masjid menurut gua nggak pantas ya. Is oke aja sih ya. Kalau dibilang oke aja, semua orang bisa kampanye. Cuma nggak etis gitu ya. Ya udahlah, kita langsung ke komen aja. Nggak ngaruh, tetap Abah the best. Nggak ngaruh Bang, nggak ngaruh. Ada ternyata pendukung 02. Sekarang paham kan kenapa dulu waktu Pilgub Jakarta dia bisa menang? Pak Anies tolong, ini kami agama Islam dan nonis lagi damai loh. Next, karena takjil ya. Guys, I wanna show you something. Adalah kembalinya nepotisme.
komunisme. Siapa jadi apa tergantung bapaknya siapa atau mamanya siapa. Tergantung bapaknya siapa berarti Jokowi ini mah. Atau ponakan siapa, atau ini harus dikembalikan. Promosi bukan karena koneksi, tapi promosi karena prestasi. Di masjid kata mbaknya. Yang aku baca ini tuh video baru Jelas, yang terjadi baru di setelah Sumber. taraweh. Jadi si abah ini berpolitik ya, jadi bukan ceramah tapi berpolitik di dalam masjid. Kalau ada yang salah correct me if I'm wrong. Dan menurut aku ini sudah sangat amat maksudnya tuh gini loh, even itu ternyata cuman video lawas yang baru di up. Emang kalian tuh gak enak ya ngelihat orang yang berpolitik di masjid? Gak enak ya? Aku pribadi sih enak banget ya ngelihat orang yang cawe-cawe politik di dalam masjid, di dalam tempat ibadah, bukannya ceramah, bukannya beribadah tapi berpolitik dengan dalih surga, dengan dalih akhirat, dengan dalih agama. Tapi padahal dia tuh begitu cuma untuk duniawi dia saja. Emang gak enak ya? Enak banget sumpah. Maksudnya ini kan pemilu udah jauh banget ya, Februari kan, dan ini udah Maret bahkan udah puasa. Apa faedahnya begitu di masjid gitu loh? Kecurangan pemilu. Oh bukan, pada akhirnya nanti malah memecah belah bangsa gitu ya. Bikin orang-orang ini gak percaya hasil KPU curang, pemilu curang, Bawaslu curang. Tapi kagak ada buktinya, cuma teriak curang doang. Bikin ricuh gitu. Emang bener kata Kick N ini bener banget nih. Guys, I wanna show you something. Ya inilah tanggapan netizen tentang Anies ya. Dia sudah capek. Saya pun capek ya. Bahkan ini kan udah selesai nih pemilu. Apa Pak Anies masih yakin ya bakal ada pemilu putaran kedua nih? Makanya dia kampanye dari jauh-jauh hari. Ya next. Perubahan ini, hadirkan sama-sama perubahan ini. Kan gue bilang juga apa nih video baru gitu. Baru kemarin tanggal 16 habis terawih si abah ini ceramah ya. Bukan ceramah, berpolitik di dalam masjid. Oh my god. Sumpah ngasih tahu yang model begini nih bagaimana caranya. Mohon maaf ini udah 1 bulan lewat pemilu tapi masih dilakukan. Help me. Ya namanya juga usaha. Ya namanya juga usaha ya mbak ya. Siapa tahu kan ada putaran kedua. Jangan dituding-tuding begitu dong ya. Ya udahlah, videonya sih simpel aja ya teman-teman. Gak usah terlalu berat-berat karena ini sudah malam. Aku pengen sahur, ini udah jam berapa nih? 12 malam teman-teman. Dan ya untuk di akhir video gue pengen bacain komentar-komentar dari kalian. Gimana sih tanggapan kalian tentang video ini juga? Silahkan di komen ya. Tentang Anies berkampanye di masjid atau dia nggak berkampanye, hanya opini gue yang salah ya. Ya udahlah ya, tulis di kolom komentar. Ya gue pengen ke top komen aja ya di video sebelumnya. Let's go. Oke, thank you banget buat 135 komentar yang udah ninggalin jejak nih, ramai-ramai di sini. Oke, kita coba cari top komennya ya. 3 top komen bakal kita bacain. Dari @johandiririandi8427. Bawa ke ranah hukum, Pak, dipidanakan. Berani nggak tuh yang protes? Kayaknya susah sih ya, bro. Next. @usain6818. Ini paling juga nggak jauh-jauh dari orang-orang bayaran yang demo kemarin. Yang ditanya demo apa pada bingung. Cuma saksi-saksi yang ini lebih tinggi dikit aja kelasnya dari yang demo kemarin. WKWK. Kalau kalah aja lah, malu jangan lama-lama. Ya di video ini kalau kalian yang belum nonton nih, nah di sini jadi kayak KPU kayak marah gitu ke saksi karena emang saksi-saksi ini ditanya buktinya mana nggak ada gitu. Aduh. Malah kayak kebingungan dan kalimatnya tuh diputer-puter. Ya bisa masuk akal. @warkop 2009. Kubu 01 bikin sandiwara dari atas sampai bawah, bahkan ke akar-akarnya. Cara apa aja dilakukan? Masa sih yang begini nggak ada hukumnya? Iya bener harus dihukum penjara. Saya sebagai anggota KPPS nggak terima dituduh suap dan difitnah curang. Mantap. Sabar bang ngadepin orang model kayak gini. Ngadepin wong edian. Ya itulah ya. Oke, thank you banget nih buat 130 komentar orang tercepat nih yang udah ngeramein komentar gue. Dan ya aku terima kasih buat teman-teman yang udah berkomentar di sini, dan ya aku balas dengan cara likein kalian juga nih ya.
Dan untuk sambil menutup video ini teman-teman ya, kalau misalnya ada salah kata penyampaian ataupun ada kata-kata yang kurang baik di konten ini, gue minta maaf banget, so sorry. Dan pokoknya thank you banget dan maaf banget semuanya nggak bisa gue like-in. Terima kasih banyak. Dan gue Fadli undur diri dulu. Jangan lupa subscribe biar kita ketemu lagi di next konten berikutnya. See you, goodbye. Jangan lupa komen juga nih. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.